Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Lihat pasal tentang tahwilul qiblah wa fardus shaumi, perpindahan arah kiblat dan tentang kewajiban berpuasa. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa fi Sya'ban min hadhihi sanah khuwilatil qiblatu min baitil muqaddas awil maqdis ilal ka'bah wa dhalika ala ra'si 16 syahran min muqaddimahi al-Madinah wa qila 17 syahran wa huma fi sahihaini. Di bulan Sya'ban di tahun pertama Hijrah, pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Yang dahulunya Allah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat kaum muslimin ketika sholat, lalu Allah palingkan menuju ke arah Ka'bah. Ini berlawanan arah. Dan itu terjadi di tahun yang sama, di tahun ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Tepatnya kurang lebih 16 bulan setelah beliau datang di kota Makkah, atau beliau menyebutkan 17 bulan. Keduanya diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwati rahimani wakumullah, pada penjelasan ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, menentukan arah kiblat bagi orang yang sholat. Dahulu kaum muslimin sering diejek oleh orang Yahudi karena arah kiblat itu ke Baitul Maqdis. Lalu Allah muliakan kaum muslimin memindahkan arah kiblat itu ke Ka'bah. Kiblat penting dalam kehidupan beragamanya kaum muslimin. Dijadikan sebuah pusat untuk menghadap ketika sholat. Pertanyaan buat antum, jika kaum muslimin itu sholat menghadap kemana? Kiblat atau Ka'bah? Kaum muslimin kalau sholat itu menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah? Kiblat kaum muslimin mana? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kaum muslimin kalau sholat menghadap kiblat atau Ka'bah? Kiblat. Kiblatnya kaum muslimin di Ka'bah. Kalau begitu, apa bedanya kiblat sama Ka'bah? Kiblat
arahnya, Ka'bah kiblatnya, gitu ya. Bulat saja antumnya. Baik, barakallahu fiik. Enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Jadi kalau seandainya kaum muslim itu sholat, perintahnya menghadap ke arah kiblat. Dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ilal kiblah." Bila salah seorang di antara kalian itu hendak sholat, hendaklah dia sholat menghadap ke arah kiblat. Kiblat kaum muslimin itu Ka'bah atau Masjidil Haram? Apa bedanya Masjidil Haram sama Ka'bah? Ka'bah berada dalam Masjidil. Maka salat bagi kaum muslimin itu diperintahkan menghadap kiblat. Kiblat bagi kaum muslimin di luar kota Makkah itu satral Masjidil Haram. Maaf, di luar Masjidil Haram maksud saya. Kiblatnya adalah satral Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu, kata Allah, ila satril Masjidil Haram, kepada satral Masjidil Haram. Apa itu satral? Garis yang sejajar dengan Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim Nabi menyebutkan bainal masyriqi wal maghribi qiblatun liman yusalli, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jarak antara timur sampai dengan barat itu merupakan kiblat bagi orang yang hendak salat. Itu di Madinah. Karena posisi arah kiblatnya searah dengan mata angin arah mana? Yang sudah haji. Di Madinah itu di mana arah mata angin kiblatnya? Kalau Indonesia kan arah mata anginnya kemana? Ke barat ya. Nah kalau di Madinah di mana? Ayo, di mana ya kawan? Yang sudah umroh, yang sudah haji, ke arah timur atau ke arah barat? Ke arah timur atau ke arah barat? Mana Pak? Selatan. Makanya Nabi mengatakan kiblat bagi orang yang sholat itu jaraknya dari timur sampai barat. Kalau kita berarti dari utara sampai ke selatan. Kalau ditarik garis lurus, ini Ka'bah. Lalu ini garis lurus dari utara sampai selatan misalnya demikian. Maka orang yang sholat di luar Masjidil Haram gak harus menghadap Ka'bah. Sehingga Anda lihat satu-satunya masjid yang softnya itu melingkar cuma di mana? Masjidil Haram. Antum di Anasai nggak boleh bikin lingkaran, karena memang jarak kiblat itu lurus. Sehingga kalau seseorang itu sudah menghadap ke arah garis kiblat itu sudah sah salatnya. Ini memberi faedah kepada kita. Ternyata kebiasaan sebagian orang yang menyibukkan diri dengan memereng-merengkan apa? Shaf di masjid itu kurang tepat. Jadi kita tidak perlu bersikap melampaui batas. Ketika kita memperkirakan arah ini sudah menghadap satrul Masjidil Haram, sudah sah salatnya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, hafizillah rahimani wallah, pada penjelasan berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis sampai Ka'bah, ada ayat dan hadis yang menjelaskan kisah di mana ketika itu sahabat sedang sholat. Perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah membuat mereka di tengah-tengah sholat berpaling. Yang tadinya membelakangi Ka'bah menjadi menghadap ke arah apa? Ka'bah semua. Apa hikmahnya? Seorang mukmin idza du'u ilallahi wa rasulih, bila mereka diseru untuk menuju Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada alasan. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka akan berkata, kami dengarkan dan kami patuhi. Jadi tatkala datang perintah untuk memalingkan kiblat itu ke arah Ka'bah, semua berpaling tanpa bertanya dan tetap melanjutkan sholatnya. Itu ada faedah. Gerakan yang dibutuhkan di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Antum misalnya masuk sebuah tempat tidak tahu arah kiblat,
Anda sudah sholat 2 rakaat, teman Anda berkata, "Akhi, kiblat Anda menghadap ke sisi kanan Anda." Baru Anda berputar ke arah sisi kanan. Itu jangan dibatalkan sholatnya. Jangan dibatalkan sholatnya. Hanya para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau seseorang itu setelah selesai sholat baru diberitahu, "Akhi, sholatmu tadi salah kiblatnya. Harusnya ke arah sana, kenapa engkau sampai di sana?" Ke arah sana. Ini ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dia wajib mengulang sholatnya, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Karena di antara syarat sahnya sholat, wudu, suci dari apa? Hadas. Kemudian apa ya kawan? Sholat itu menghadap ke arah kiblat. Tidak sah sholat yang dengan sengaja dia lakukan atau dia mengetahui bahwa itu menghadap ke arah selain kiblat, kecuali sholat apa ya kawan? Sunnah, itu pun sebelumnya harus menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Sebagian ulama lagi seperti Abu Hanifah berpendapat sholatnya sah dan tidak perlu mengulang lagi. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Daud Al-Zahiri rahimahullah ta'ala. Mengapa? Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi, rufi'al qalam an salas, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya la anin nasiyat yatadzakkar, dari orang yang tidak tahu sampai dia mengetahui. Tapi justru dalil ini dijadikan hujah oleh jumhur ulama. Sampai dari tidak tahu sampai dia mengetahui, maka kesalahan yang dilakukan baru saja begitu salam langsung diberitahu, "Kamu salah sholatnya menghadap ke arah sana." Maka justru dalil itu mengingatkan dia harus mengulang apa? Sholatnya. Wallahu a'lam, pendapat jumhur yang kuat. Kecuali waktunya telah berlalu lama, sudah hampir asar baru diberitahu, "Tadi kamu sholatnya menghadap bukan menghadap ke arah kiblat," maka tidak perlu mengulang lagi. Dalilnya seperti dikiaskan seperti Ammar bin Yasir. Ketika beliau diperintahkan oleh Nabi untuk suatu perkara, di tengah jalan beliau junub, tidak berjumpa dengan air. Kemudian Ammar bin Yasir mengingat bahwa debu itu suci, maka Ammar pun mandi pasir. Dalam riwayat yang lain beliau bergulung-gulung di pasir, seperti seekor apa? Ayam yang membersihkan tubuhnya dengan pasir. Lalu dia sholat. Sesampainya di Madinah, diceritakan kepada Nabi perbuatan Ammar. Nabi tersenyum sampai kelihatan gigi taringnya melihat perilaku Ammar. Lalu Nabi mengatakan, "Seharusnya cukup bagimu wahai Ammar begini." Maksudnya begini itu apa? Beliau mencontohkan dengan cara tayamum. Yang menarik dalam hadis itu penjelasan para ulama, cara bersucinya Ammar jelas keliru. Ditegur oleh Nabi, harusnya cukup tayamum. Tapi Nabi tidak memerintahkan Ammar untuk mengulang apa? Salatnya. Faham? Nabi tidak memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk mengulang salat, karena jaraknya sudah lama dan itu dimaafkan. Sehingga apabila ketika jaraknya sudah lama, orang sudah salat, lalu sudah 2 jam, 3 jam, hampir masuk waktu yang berikutnya, dia dikatakan, "Kamu tadi salatnya tidak menghadap kiblat," maka tidak perlu mengulang kembali. Fahim? Berbeda dengan yang tadi, yang dalam jarak yang apa? Dekat. Sama seperti orang misalnya salat, ketika dia sholat nggak baca tasyahud awal dan dia nggak sadar sampai salam. Kalau baru diingatkan oleh seorang yang ada di belakangnya, "Tadi engkau tidak tasyahud awal," apa yang dilakukan? Sujud sahwi sebanyak 2 kali. Kemudian apa? Salam kembali. Tapi kalau itu udah berlalu, kemarin kamu sholatnya nggak pakai tasyahud awal, maka nggak perlu diulang, dan jangan jangan sujud sahwi lagi ketika itu, kan sudah berlalu dalam waktu yang lama. Ini diantara faedah yang ketiga dari penyebutan beliau. Ini bahwa kepatuhan kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya hukumnya wajib, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian wa kana awwala man shalla ilayya Abu Sa'id ibnil Mu'alla wa saibun lahu kama rawahu Nasa'i.
orang yang pertama kali sholat kemudian dia berpaling menghadap ke arah Ka'bah, lelaki yang bernama Abu Sa'id ibnul Mu'alla atau Ma'alla, dan temannya lagi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian bahwa dalam Kitabul Qiblah bab istiqbalul qiblah dari Abu Sa'id ibnul Mu'alla, dia adalah Al-Haris ibnu Nafi ibnul Mu'alla Az-Zuraqi Al-Ansari. Al-Haris ibnu Nafi ibnul Mu'alla Az-Zuraqi Al-Ansari. Dan juga diterangkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 138 bahwa Allah mengatakan qad nara taqallaba wajhaka fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ayat ini yang menjelaskannya tentang berpalingnya kaum muslimin dari Masjidil Haram menuju dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis menghadap kemana? Ke arah Ka'bah yang ada di Makkah. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, kata beliau selanjutnya, wadhalika anna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa wa yatlu alaihim tahwil al-qiblah. Karena itu kata beliau, sesungguhnya kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia dan beliau membacakan atas mereka ayat tentang berpindahnya kiblat menuju ke arah Ka'bah. Faqultu li sahibi, aku berkata kepada temanku, siapa yang di sini maksudnya? Abu Sa'id berkata, ta'al nusalli raka'ataini fa nakuna awwala man shalla ilaiha. Kata beliau, mari kita salat 2 rakaat. Semoga kita menjadi orang yang pertama kali salat menghadap ke arah Ka'bah. Maka dari sini Ibnu Katsir berpendapat bahwa orang yang pertama kali salat menghadap kepada Ka'bah dari kalangan para sahabat siapa ya kawan? Siapa? Abu Sa'id ibnu Mu'alla. Siapa namanya? Al-Haris ibnu Nafi. Al-Haris ibnu Nafi. Dia orang yang pertama bersama dengan temannya. Tidak disebutkan dalam riwayat ini siapa temannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini menunjukkan bukti apa ya kawan? Semangatnya para sahabat mengamalkan setiap apa yang datang dari agama ini, tidak menunda-nunda. Bahkan mereka kepingin jadi orang yang pertama. Seharusnya kaum muslimin demikian, meniru perbuatan para sahabat. Setiap apa yang kita ketahui dari sebuah ilmu segera dipraktekkan. Kalau kemarin antum sudah dengar penjelasan dari Ustaz Mufli hafizahullah taala, kaidah yang pertama apa yang antum ingat? Siapa yang ingat? Apa kaidahnya? Al-wasail apa Ustaz? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ahsan. Tinggal dipraktekkan. Sudah tahu kaidahnya bahwa wasilah itu baginya hukum sama dengan tujuannya. Maka ini tinggal dipraktekkan. Ada cabang-cabangnya. Apa cabang-cabang al-wasail laha ahkamul maqasid? Apa cabang yang pertama? Sudah disebutkan oleh Ustaz Mufli. Apa cabang yang pertama? Menunjukkan antum kurang semangat dalam belajar. Karena lupa. Makanya langsung dipraktekkan. Antum harusnya sampai rumah dibuka lagi. Apa cabang yang pertama Ustaz? La yatimmu ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Ahsan. Cabang yang kedua. Apa cabang yang kedua? Lupa juga. Ada yang tahu? Ustaz, apa Ustaz? Ma la yatimul masnun illa bi fahuwa masnun. Ahsan. Cabang yang ketiga.
Siapa yang ketiga? Borong aja Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Boleh Ustaz, barakallahu fiik. Ikhwan, ini maksud saya begitu. Ini pelajaran. Jadi ketika para sahabat menjumpai sebuah ilmu diketahui langsung dipraktekkan. Dan memang harusnya begitu kita dalam belajar. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz antum di rumah dibuka lagi, dihafal. Karena itu bakal antum jumpai. Kalau nggak paham langsung ditanyakan. Jangan disimpan-simpan. Itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya. Fatawaraina wa shalaina ilaiha summa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nasi dhuhra yauma idzin. Jadi mereka lah orang yang pertama kali salat menghadap kepada Ka'bah kata beliau. Kemudian setelah itu baru Rasulullah salat zuhur bersama manusia. Jadi justru yang pertama kali salat menghadap Ka'bah siapa? Ketika itu. Nah, begitu mendengar langsung dia ngajak temannya salat 2 rakaat salat sunnah untuk mendapatkan keutamaan. Kemudian kata beliau wa furida shaumu Ramadan wa furidat li ajli zakatul fitri qabil lahu biyaumin. Beberapa hari kemudian juga ada perintah tentang wajibnya puasa Ramadan dan juga zakat fitrah. Berarti berturut-turut 3 perkara ini terjadi di mana? Kalau salat syariatnya terjadi di mana ya, kawan? Turunnya syariat salat itu di mana? Makkiyah atau Madaniyah? Perintah salat itu loh. Makkiyah atau Madaniyah? Perintah salat, bukan perintah menghadap kiblat. Perintah menghadap Ka'bah itu Madaniyah, tapi ketika salat di mana? Makkiyah. Fahim? Kisah tentang wafatnya keluarga Nabi, kemudian Nabi diapakan? Diisrakan dan dimi'rajkan. Tapi tentang kewajiban puasa Ramadan di mana ini, kawan? Madaniyah. Kemudian tentang zakat fitrah di mana? Madaniyah juga. Ini memberikan kepada kita faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah kewajiban kepada umat ini dalam keadaan bertahap. Tahapan yang A, kemudian yang B, kemudian yang C dan seterusnya. Setelah itu juga ada perintah tentang kewajiban berjihad. Bahkan sebagian ulama berkata jihad dulu yang diwajibkan, baru zakat ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan sedikit tentang tambahan masalah berpindahnya kiblat dari Baitul Muqaddas menuju ke Ka'bah. Kita lihat sekarang Ghazwatul Badril Kubra, Perang Badar Kubra. Nadhkuru fihi mulakhas. Kata beliau, ya kami akan sebutkan secara ringkas saja kejadian Perang Badar yang kedua. Perang Badar Kubra itu disebut juga dengan Perang Badar yang kedua. Perang Badar yang pertama disebut dengan Badar apa? Sughra. Terjadi perang enggak ketika itu, Pak? Maksudnya terjadi pertempuran pedang dengan pedang enggak di Badar Sughra? Tidak. Kemudian kata beliau wahiyal waqi'atul 'azimah allati faraqallahu fiha bainal haqqi wal batil wa azzal Islam. Kejadian perang Badar ini perkara yang besar. Sebuah kejadian yang besar di mana dengan sebab perang ini Allah akan pisahkan antara yang hak dengan yang batil. Lalu Allah mulai tampakkan kepada manusia izahnya Islam. Demikian pula izahnya kaum muslimin, sehingga tidak lagi oleh orang Quraisy diremehkan. Juga untuk membantah dan menentang kekafiran dan pelaku kekafiran, dan juga menambah dan menunjukkan keagungan Allah Ta'ala sehingga bertambah keimanannya. Kenapa? Karena ternyata terjadinya pada bulan apa ya, kawan? Perang Badar itu terjadinya pada bulan apa? Ramadan. Di saat kaum muslimin punya kewajiban apa? Berpuasa. Yaitu pada tahun kedua hijrahnya Nabi SAW, sampainya beliau ke Madinah. Balagha Rasulullah SAW anna Iran, sampai berita kepada Nabi ada sekelompok rombongan dari orang-orang Quraisy, kabilah Quraisy, kafilah maksudnya,
yang melewati dekat dengan Madinah. Ini ke Badar. Yang nanti dicegat oleh Rasulullah SAW di Badar, maksudnya begitu. Arah dari Syam. Maksudnya kepulangan kafilah ini dari Syam menuju ke mana? Ke Makkah. Ternyata kafilah ini adalah kafilah yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Miliknya Abu Sufyan dan juga orang-orang Quraisy yang lainnya. Di kafilah itu ada Abu Sufyan, ada Sakhr ibnu Harab, bersama mereka 30 lelaki. Dalam riwayat yang lain 40 lelaki. Semuanya Quraisy. Lalu kata beliau, "Wahiyya 'irun 'azimah." Ini kafilah yang besar. Penuh dengan perbendaharaan, hasil perdagangan, keperluan orang Quraisy Mekah yang dibawa dari Sam. Tahmilu amwalan jazilatan lil Quraisy, keperluan dan perlengkapannya orang Quraisy dibawa oleh kafilah ini. Sehingga alhamdulillah rahimanillah, Rasulullah menganjurkan, memompa semangat, fanadaba sallallahu alaihi wasallam an-nas lil khuruj ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memompa semangat kaum muslimin, semangat manusia untuk pergi menyongsong kafilahnya Quraisy ini, untuk memerangi mereka. Karena memang kewajiban perang telah turun, sebagaimana yang kita telah terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dan ikhwati rahimanillah, bahkan tampak sekali ada tanda-tanda kemenangan di sana. Artinya kalau seandainya mereka bertemu dengan pasukan Quraisy ini, lalu Allah berikan kemenangan bagi mereka, itu keuntungan yang besar. Terutama keuntungan dari sisi agama tentu saja, untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin bukan kaum yang bisa diremehkan lagi. Qadarullah khafillah rahimanikullah, nanti kita akan lanjutkan kalau waktunya pendek. Qadarullah, ketika pasukan Abu Sufyan ini dikejar oleh pasukan Nabi, yang ingin dihadang oleh pasukan Nabi, mereka mengetahui ini. Maka Abu Sufyan mengutus utusan untuk cepat menuju kepada Makkah. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab memompa semangat orang Quraisy, hampir tidak tertinggal satu orang Quraisy pun, kecuali satu buah kabilah. Nanti kita akan sebutkan. Kecuali satu buah kabilah yang mereka yakin kalau berhadapan dengan Nabi Muhammad nggak akan menang. Tapi karena kesombongannya Abu Lahab, kesombongannya Abu Jahal, mereka memompa semangat pemuda-pemuda Quraisy, mereka berangkat perang. Dalam kisah perang Badar ini, pasukan kaum muslimin berkisar 300 sekian. Satu riwayat menyebutkan 315. Riwayat Imam Tirmidzi menyebutkan 313. Kayaknya sebagian orang menggunakan kode ini 31 apa? 3. Itu kodenya orang-orang LDI. Dan kalau lihat ada plat nomor 313, rumah itu isi 313, itu kelompok LDI. Karena mereka menganggap saatnya perang apa? Badar bagi mereka. Begitu maksudnya. Paham? Tapi itu bukan milik LDI yang benar. Ala kulil Islam menjelaskan bahwa itu terjadi di perang Badar, jumlah pasukan kaum muslimin 300 sekian. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pasukan dari kaum Quraisy 3 kali lipat. Berarti berapa itu, kawan? Sekitar 1000 lebih. 3 kali lipat. 1000 lebih. Lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan segala macam bahan baku untuk makanan mereka dan sebagainya. Mereka membawa wanita-wanita untuk menyemangati mereka dengan membawa apa namanya? Genderang-genderang. Sehingga ketika kaum muslimin berhadapan dengan mereka, sebagian sahabat kaget. Karena pasukan kaum muslimin tidak menyangka akan berhadapan dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya tidak seperti yang diperkirakan. Padahal tadinya dia mengira cuma 30 atau 40 sebagaimana tadi disebutkan. Qadarullah menjadi berapa? 1000. Tapi nanti akan kita sebutkan lagi pada kesempatan yang lainnya. Allah menenangkan hati kaum muslimin dengan apa ya kawan? Ditidurkan. Di saat hati kaum muslimin gelisah, akan berhadapan dengan musuh yang jumlahnya lebih besar, senjatanya lebih lengkap,
pengalaman perihnya lebih banyak, mereka ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Ketika bangun dari tidur, hati mereka tenang. Ini ada faedah. Tidur itu kalau sesuai dengan syariat, menyegarkan tubuh. Tidur itu yang dibutuhkan bukan kuantitasnya, tapi apa? Kualitasnya. Karena sebab iman, Allah tidurkan dia, Allah bangkitkan semangatnya. Dalam riwayat itu juga Nabi SAW berdoa agar Allah menyelamatkan dan memenangkan kaum muslimin. Lalu Nabi sebentar-sebentar menabur pasir, sehingga pasukan Quraisy tidak bisa melihat jumlahnya kaum muslimin kecuali banyak. Abu Sufyan setelah masuk Islam dia bercerita, jumlah kaum muslimin ketika itu banyak, sementara kaum muslimin merasa cuma berapa? 300. yakni Allah tampakkan pasukannya Allah yang tidak terlihat dari kalangan apa? Malaikat. Dalam riwayat Imam Bukhari, seluruhnya berpakaian berwarna putih. Dan itu menggetarkan hatinya orang-orang Quraisy. Ini yang disebut dengan pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu apa? Dekat. Nah, sampai di sini dulu perang Badarnya, antum simpan dulu. Penasaran antum dengan perang Badar, kan ada yang menarik di perang Badar ini. Nanti kita akan menjumpai bagaimana orang dahulu itu kalau berperang satu lawan satu dulu. Ada 3 orang berduel, satu lawan satu, 2 orang Muslim, 3 orang Quraisy wafat, 1 orang Muslim wafat. Yang satu seri, yang 2 menang kaum muslimin. Nanti akan ada kisahnya. Salah satunya sahabat Nabi yang bernama siapa? Ada yang ingat? Siapa yang meninggal dunia namanya? Toib, PR buat antum. Khair ya. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.